Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' kadzaka raf'u khabarin bil mubtada'. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin. Di sini beliau melanjutkan pembahasan yang ada pada al-ibtida'u. Dan kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-117. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa rafa'u mubtada'an bil ibtida'. Dan para ulama nahwu itu merofakkan mubtada', ya, sebab mengapa mubtada' itu rafa' menurut para ulama nahwu itu karena adalah ibtida'. Ya, ibtida' itu nanti akan dijelaskan bahwa itu adalah amil ma'nawi yang disebabkan karena mubtada' itu berada di awal sebuah kalimat. Ya, awal sebuah jumlah. Kemudian kadzaka raf'u khabarin bil mubtada'. Dan demikian juga para ulama nahwu itu menetapkan bahwa yang merofakkan khobar itu adalah mubtada'. Jadi secara umum bait ini itu menjelaskan bahwa penyebab mubtada' itu rafa' itu adalah ibtida'. Ya. Dan yang menyebabkan khobar itu rafa' itu adalah mubtada' itu tersendiri. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait yang ke-117 ini, yaitu al-amilu fil mubtada'i wal khabari, yaitu amil yang beramal pada mubtada' dan khabar. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala menjelaskan al-mubtada'u marfu'un. Mubtada' itu dihukumi atau hukum i'rabnya adalah marfu'. Warrafi'u lahu 'amilun ma'nawiyyun. Dan yang merofakkan mubtada' itu adalah amil ma'nawi. Apa amil ma'nawi tersebut? Wa huwa libtida'u. Ya, amil ma'nawi yang merofakkan mubtada' adalah al-ibtida'. Apa yang dimaksud dengan al-ibtida'? Wal-ibtida'u huwa tajarrudu lil isnadi. Dan ibtida' itu adalah ya tajarrud, ya, kosongnya sebuah susunan isnad. Wa ma'nahu, dan dengan makna lain, kaunul ismi mujarradan 'anil awamilil lafdhiyyati ghairiz zaidati wa shibahiha. Ya, dan dengan makna lain yang dimaksud dengan at-tajarrud lil isnad itu adalah kaunul ismi mujarradan 'anil awamilil lafdhiyyati, yaitu keadaan isim yang kosong, ya, atau tidak terdapatnya amil yang lafdhiyah. Ghairiz zaidati wa shibahiha, melainkan kalau amil tersebut itu ada lafadznya, namun lafadznya berupa lafadz zaidah, ya, lafadz tambahan. Wa shibahiha, atau lafadz yang serupa dengan amil tambahan tersebut. Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa al-ibtida' itu ketika isim tersebut, ya, mubtada' tersebut itu tidak mengandung amil lafdhiyah, ya, maka dapat dikatakan terdapat al-ibtida'. Melainkan kalau seolah ada kata tambahan, ya, seolah ada amil lafdhiyah, namun itu sebetulnya zaidah, ya, maka tidak masuk dalam definisi ini, atau yang serupa dengan
amil lafdhiyah yang atau yang serupa dengan amil zaidah tadi. Ya, ini akan lebih mudah dipahami ketika nanti kita melihat contoh yang diberikan dalam penjelasan. Fa idza qulta, maka ketika engkau mengatakan al-kadzibu madhmumun. Ya, al-kadzibu madhmumun. Ya, kedustaan adalah sesuatu yang tercela. Fal kadzibu marfu'un. Maka lafadz al-kadzibu itu hukumnya marfu'. Ya, maka lafadz al-kadzibu itu marfu'. Walladzi rafa'ahu 'amilun ma'nawiyyun. Dan yang merofakkan lafadz al-kadzibu itu adalah amil ma'nawi. Ya, apa amil ma'nawinya? Wa huwa wujuduhu fi awwalil kalami lam yasbiqhu lafdzun akharu. Ya. Amil maknawinya adalah keberadaan lafadz al-kadzibu tersebut di permulaan kalam. Ya, di awal kalam. Ya, kita lihat al-kadzibu itu merupakan kata pertama yang ada dalam kalam tersebut. Lam yasbiqhu lafdzun akharu. Ya, tidak didahului oleh lafadz yang lain. Wa yutlaqu ala hadzal 'amilil ma'nawiyyi al-ibtida'u. Maka amil maknawi yang seperti ini, ya, sebuah kata terletak di awal kalam, ya, ini amilnya maknawi, maka amil maknawi seperti ini itu dinamakan dengan al-ibtida'u. Dinamakan dengan ibtida'. Kemudian wa idza qulta hal min rajulin maujudun, ya, maka jika engkau mengatakan hal min rajulin maujudun, apakah ya ada seorang laki-laki yang hadir misalnya atau yang ada, maka perhatikan di sini hal min rajulin maujudun. Farajulin mubtada'un marfu'un. Maka lafadz rajulin yang ada di sini itu kedudukannya dalam kalimat itu adalah sebagai mubtada' yang marfu'. Ya, walaupun kita lihat harokatnya di situ kasroh, ya, kasrotain rajulin. Akan tetapi kedudukannya dalam kalimat adalah mubtada' yang marfu'. Bi dhammatin muqaddaratin. Yang menjadi tanda rofa'nya adalah dhammah muqaddarah. Dhammah yang diperkirakan. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli biharokati harfil jarriz zaidi. Yang menghalangi, ya, ditampakkannya dhammah pada lafadz tersebut, ya, yang menghalangi adalah ishtighalul mahalli biharokati harfil jarriz zaidi. Karena lafadz rajulin itu secara kedudukan sudah sibuk dengan harokat huruf jar zaid. Kita mengetahui bahwa isim kalau datang setelah huruf jar, ya dia pasti majrur secara lafadz di sini. Ya, maka karena secara lafadz itu lafadz rajulin sudah sibuk dengan huruf jar sebelumnya, dia harus berharokat kasroh, maka dhammah itu tidak dapat ditampakkan. Wal 'amilu fihi al-ibtida'u. Dan di sini amil yang menjadikan rajulin sebagai mubtada' itu apa? Ibtida'. Ya, artinya walaupun seolah di situ ada huruf jar min, namun ternyata amilnya tetap ibtida'. Wala athara lil harfi min. Ya. Maka secara hukum i'rab di sini, ya, secara kedudukannya dalam i'rab dalam kalimat itu huruf jar min di sini itu tidak memiliki pengaruh. Ya, mengapa? Li'annahu harfu jarrin zaidun. Karena huruf jar min yang ada di hal min rajulin maujudun ini itu adalah huruf jar tambahan. Ya. Artinya, tidak ada pun maknanya tetap sama. Fahuwa mutajarridun 'anil awamilil asliyati.
Maka kalam ini yaitu hal min rajulin maujudun itu kosong atau tidak mengandung amil yang asli. Ya, karena min di sini itu hanyalah amil atau huruf jar yang tambahan. Maka ini tadi yang dimaksudkan di definisi awal, ya tadi dikatakan kaunul ismi mujarradan 'anil awamilil lafdhiyati ghairiz zaidati. Yang dimaksud dengan zaidah itu ini di sini, min yang ada di sini. Ya, maka kalau ada huruf zaidah seperti min, itu tetap amil yang merofakkan mubtada itu adalah tetap ibtidah. Kemudian wa idza qulta rubba rajulin qaimun. Ya, rubba rajulin qaimun. Banyak laki-laki yang berdiri. Farajulin mubtadaun. Maka lafadz rajulin yang ada pada kalimat ini rubba rajulin qaimun itu adalah mubtada. Kama taqaddama sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya ya di paragraf sebelumnya. Walaupun di situ harokatnya kasroh, tetapi dia tetap kedudukannya sebagai mubtada. Wal amilu fihi alibtida'u, dan amil yang merofakkan rajulin di sini itu adalah ibtida. Wala athara lil harfi rubba, dan huruf rubba di sini, ya huruf jar rubba di sini itu tidak memiliki pengaruh ya terhadap kedudukan i'rab kata rajulin. Ya dia tetap mubtada. Mengapa? Ya li'annahu harfu jarrin syabihun bizzaidi. Karena kata atau huruf rubba ini itu adalah huruf jar yang serupa dengan huruf jar tambahan. Nah, kita lihat di sini ada catatan kaki. Ya. Al-amilu thalathatu anwa'in. Amil itu ada 3 macam. Alifun, ya, yang A atau yang pertama, asliyun, yaitu amil yang asli. Apa yang dinamakan dengan amil asli? Wa huwa ma la yustaghna anhu. Jadi yang dinamakan dengan amil asli itu adalah amil yang ma la yustaghna anhu. Yaitu amil yang memang diperlukan atau dibutuhkan dalam kalimat. Ya, tidak bisa dihilangkan, karena kalau dihilangkan nanti maknanya akan berubah. Ya, karena itu dikatakan la yustaghna anhu. Kalimat tersebut itu memerlukan amil tersebut untuk menunjukkan makna yang dimaksud. Mithlu contohnya adawatun nasbi, ya, adat-adat penasab, wal jazmi, ya, dan adat-adat penjazm. Kemudian wa ba'du hurufil jarri, dan sebagian dari huruf jar. Maka di sini dinamakan sebagai amil asli karena dibutuhkan dalam kalimat tersebut. Ba'un, kemudian yang B, amil yang kedua, zaidun, yaitu amil yang zaid, amil tambahan. Wa huwa ma yustaghna anhu. Ya, amil yang zaid itu adalah sebetulnya amil yang sebetulnya tidak diperlukan dalam susunan kalimat. Maksud tidak diperlukan di sini, kalau misalnya amil tersebut dihilangkan, ya maka secara umum maknanya tetap sama. Wa innama yu'ta bihi litauqidi. Ya, amil yang zaid ini itu didatangkan hanya untuk memberikan taukid. Ya, memberikan penekanan saja. Ya. Mithlu contohnya al-ba'u wa min. Ya. Contohnya huruf jar ba dan huruf jar min. Fi ba'dit tarakibi. Ya, di sebagian susunan kalimat. Maka tambahan ba atau min tersebut itu sebetulnya ya secara makna tidak mengubah, hanya memberikan makna taukid. Ya. Min hurufil jarri. Ya, dan
ba dan min ini itu merupakan bagian dari huruf jar. Kemudian beliau melanjutkan, wal harfuz zaidu la yahtaju ma'a majrurihi ila muta'allaqin. Dan huruf zaid, ya huruf jar zaid bersama majrurnya, itu tidak memerlukan kepada muta'allaq. Ya, karena biasanya kalau kita mengi'rab sebuah kalimat yang terdapat jar majrur, ya maka kita mengi'rabnya jar majrur ini muta'alliq dengan sesuatu. Ya, sesuatu itu yang disebut dengan muta'allaq. Nah, di sini kalau huruf jar zaid ini itu tidak memerlukan muta'allaq. Ya, tidak memerlukan sesuatu yang dikaitkan atau diikat dengan huruf jar majrur tersebut. Jimun, kemudian yang C, ya, atau amil yang ketiga, syabihun bizzaidi, yaitu amil yang serupa dengan amil tambahan. Apa itu? Wa huwa ma lahu ma'nan khassun, yaitu amil yang dia itu memiliki makna khusus. Ya. Wa laisa lahu muta'allaqun. Ya, dan juga amil syabih bizzaid ini itu juga tidak memerlukan muta'allaq. Berarti mirip dengan jenis yang kedua tadi. Wa hadzan naw'u khassun bi ba'dhi hurufil jarri. Dan macam ini yaitu amil yang serupa dengan zaid, ya. Amil yang serupa dengan amil tambahan tadi, khasun bi ba'dhi hurufil jarri. Ya, dia khusus untuk sebagian huruf jar. Mithlu rubba, ya contohnya rubba tadi dalam kalimat rubba rajulin qaimun. Maka rubba tersebut dia memiliki makna khusus. Ya, yaitu artinya ya di sini katakanlah yang artinya banyak. Maka di sini dia memiliki makna khusus, namun dia tidak memerlukan muta'allaq. Ya, tetap tidak memerlukan muta'allaq. Karena itu dinamakan sebagai syabihun bizzaidi. Ya, dia serupa dengan amil tambahan walaupun dia memiliki makna khusus. Kita kembali ke atas. Ammal khabaru fa'amilur raf'i fihi huwal mubtada'u. Ya, ammal khabaru fa'amilur raf'i fihi huwal mubtada'u. Adapun khabar, maka amil yang merofakkan khabar itu adalah mubtada'. Wa huwa amilun lafdhiyun. Dan mubtada' itu merupakan amil lafdhi. Karena memang ada lafadznya. Ya, jadi bait ini menjelaskan mengenai amil untuk mubtada' dan amil untuk khabar. Kemudian beliau melanjutkan wa hadza ma'na qawlihi wa rafa'u ila akhirih. Dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa rafa'u sampai akhir. Ya. Maksudnya hakaman nahwiyuna bi raf'il mubtada'i bi 'amilin ma'nawiyyin. Yaitu para ulama nahwu itu memberikan hukum bahwa yang merofakkan mubtada' itu adalah amil ma'nawi. Apa amil ma'nawinya? Wa huwa libtida'u. Ya, amil ma'nawinya yaitu ibtida'. Wa bi raf'il khabari bi 'amilin lafdhiyyin. Dan para ulama nahwu itu memberikan hukum bahwa yang merofakkan khobar itu adalah amil lafzi. Ya, amil yang memiliki lafadz. Apa itu? Wa huwal mubtada'u. Ya, amil tersebut adalah mubtada'. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala kembali mengutip ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu bait yang ke-118. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wal khabarul juz'ul mutimmul faidah kallahu barrun wal ayadi syahidah.
Ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Dan khobar itu merupakan bagian dari kalam yang menyempurnakan faidah. Ya, menyempurnakan makna atau faidah yang terkandung dalam kalam. Itulah yang dinamakan dengan khobar. Kallahu barrun. Ya, contohnya adalah lafadz barrun yang ada pada kalimat Allahu barrun. Ya, Allah adalah zat yang maha berbuat baik. Maka lafadz barrun ini itu menyempurnakan faidah. Ya, bahwa Allah itu adalah zat yang maha berbuat baik. Wal ayadi syahidah. Ya, dan juga pada al-ayadi syahidatun. Ya, al-ayadi syahidatun. Maka syahidatun di sini itu menyempurnakan faidah atau makna dari kalimat. Ya, bahwa al-ayadi ya dan pemberian-pemberian dari Allah itu syahidatun, merupakan bukti atau saksi bahwa Allah adalah zat yang maha berbuat baik. Maka di sini lafadz barrun dan syahidatun itu adalah khobarnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk bait ke-118 ini, yaitu ta'riful khobari, yaitu definisi dari khobar. Kemudian beliau hafizahullahu ta'ala melanjutkan penjelasan untuk bait ini. Beliau mengatakan, arrafal khobara dunal mubtada'i. Di sini kita melihat Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala itu memberikan definisi untuk khobar, namun beliau tidak memberikan definisi untuk mubtada'. Ya, mengapa? Ihtimaman bimahattil faidati. Karena beliau fokus, berfokus, memberikan perhatian besar terhadap sesuatu yang menjadi tumpuan atau pusat dari faidah. Ya, kita melihat bahwa dalam kalimat, ya, kalimat yang mengandung mubtada' dan khobar, itu yang memberikan faidah itu adalah khobarnya. Ya, karena dia yang memberikan hukum terhadap ya mubtada' dengan sesuatu, menghukumi mubtada' dengan sesuatu. Maka itulah yang memberikan faidah. Karena beliau fokus di situ, maka beliau memberikan definisi untuk khobar dan tidak memberikan definisi untuk mubtada'. Wa tawti'atan litaqsimihi. Ya, dan juga ya untuk pendahuluan sebelum menjelaskan pembagian dari khobar. Ya. Kemudian litaqsimihi ila mufradin wa ghairihi. Ya, wa tawti'atan litaqsimihi ila mufradin wa ghairihi. Ya, karena sebagai pendahuluan penjelasan sebelum membagi khobar menjadi khobar mufrad dan khobar yang selain mufrad. Ya. Fal khobaru, ya, maka khobar huwal juz'ul mutimmul faidata. Ya, yaitu sebagian dari kalam yang menyempurnakan faidah. Ya, atau kalau di Tamrinut Thullab itu kitab mengenai i'rab dari alfiyah itu dibaca al-juz'ul mutimmul faidati. Ya, artinya sama ya, bagian yang menyempurnakan faidah. Namun di sini al-faidati itu mudhaf ilaih bagi al-mutimmu. Ya, dari susunan idhofah ya, penyandaran dari maf'ul bih dari isim fa'il al-mutimmu. Ya, bisa dirujuk pada kitab tersebut. Ma'a mubtada'in ghairil wasfil madhkuri. Ya, maaf, ghairul wasfil madhkuri. Atau maaf, betul majrur ya, karena ini menyifati mubtada' berarti ma'a mubtada'in ghairil wasfil madhkuri. Ya, jadi al-juz'ul mutimmul faidata ma'a mubtada'in ghairil wasfil madhkuri. Dan khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan faidah bersama mubtada'. Namun mubtada' tersebut
itu bukan berupa wasf. Ya, sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan sebelumnya. Ya, karena kita mengetahui mubtada itu ada yang berupa wasf. Dan itu tidak termasuk dalam pembahasan ini. Karena kalau mubtada'nya berupa wasf, ya bisa jadi khobarnya itu berupa isim marfu yang sadda masadal khobar. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadza huwal aslu. Ya, maka definisi yang diberikan tadi, bahwa khobar itu sudah menyempurnakan faedah dari suatu kalam, itu merupakan hukum asal. Wal ghalibu. Ya. Dan juga yang umum atau hadza huwal aslu. Ini merupakan hukum asal bahwa khobar itu merupakan sesuatu yang atau bagian yang menyempurnakan kalimat. Wal ghalibu annal khabara yutammimu binafsihil faidata ma'al mubtada'i. Ya, karena biasanya khobar itu dengan lafadznya tersendiri, lafadz khobar itu sendiri, itu sudah menyempurnakan faidah bersama mubtada'. Artinya ada mubtada' dan khobar, itu biasanya sebuah kalam itu faidahnya sudah sempurna. Ya. Li'annal mubtada'a mahkumun alaihi. Ya, karena mubtada' itu kedudukannya sebagai mahkum alaih. Ya, dihukumi dengan suatu perkara yang penghukumannya itu disebutkan dalam khobar. Wal khobaru mahkumun bihi. Ya, dan khobar itulah yang digunakan untuk menghukumi mubtada'. Ya, istilahnya mahkum alaihi dan mahkum bihi. Kama fil amthilati, sebagaimana dalam contoh. Wa qad yutammimuha ahyanan bimusa'adati lafdhin akhara. Ya. Ini penting, wa qad yutammimuha ahyanan bimusa'adati lafdhin akhara. Ya, akan tetapi terkadang ya, walaupun hukum asalnya khobar itu sudah menyempurnakan kalimat atau kalam, namun terkadang yang menyempurnakan faidah ya, itu tidak cukup hanya khobar. Ya, terkadang memerlukan musa'adah, memerlukan bantuan dari lafadz yang lain. Ya, artinya khobar itu belum kemudian maknanya menjadi sempurna. Perlu ada lafadz lain yang membantunya. Contohnya apa? Kan na'ti. Ya, contohnya adalah na'at. Ya, contohnya adalah na'at. Na'at bagi khobar itu nanti yang akan menyempurnakan faidahnya. Ya, contohnya itu ya fi mithli qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat ke-166, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal antum qaumun 'adun. Ya, bal antum qaumun 'adun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ya bahkan kalian adalah orang-orang yang atau kaum yang melampaui batas. Fa inna ma'nal khabari qaumun ma'lumun. Ya, karena makna khobarnya ya di sini mubtada'nya adalah antum. Ya, kemudian khobarnya adalah qaumun. Itu sudah diketahui. Ya, katakanlah jumlahnya hanya antum qaumun. Kalian adalah kaum. Nah, itu sudah diketahui. Ya, faidahnya belum sempurna menyampaikan apa yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Walladzi tammamal faidatal asasiyata huwan na'tu ba'dahu. Ya. Yang menyempurnakan faidah inti yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah na'at yang datang setelahnya, yaitu aduna. Ya, aduna. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Kalau antum qaumun, hanya kalian adalah kaum, itu sudah maklum, sudah diketahui. Nah, di sini ada lafadz lain yaitu na'at, aduna, itulah yang menyempurnakan faidah yang dimaksud dalam ayat ini. Ya, terkadang seperti itu.
Tapi hukum asalnya, khobar itu sudah menyempurnakan faedah dari suatu kalam. Kita kembali ke atas. Nah, di sini kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat ke-62, Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah adalah zat yang maha menciptakan segala sesuatu. Maka di sini kita melihat bahwa mubtada'nya di sini, yaitu lafdzul jalalah Allah, itu bukan wasaf. Ya, sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya. Maka di sini khaliqu, ya, itu adalah khobar. Ya, khobar yang menyempurnakan makna dari kalam ini. Kemudian beliau, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan, itu melanjutkan penjelasan, wa kharaja biqaulina ma'a mubtada'in fa'ilul fi'li. Ya, wa kharaja biqaulina ma'a mubtada'in fa'ilul fi'li. Ya, lafadz fa'ilu di sini fa'il untuk fi'il kharaja. Dan dengan ucapan kami, yaitu ma'a mubtada'in, tadi kan beliau mendefinisikan al-khobaru huwal juz'ul mutimmul fa'idata ma'a mubtada'in ghairil wasfil madhkuri. Nah, dengan adanya kata ma'a mubtada'in di definisi tersebut, maka fa'il bagi sebuah fi'il itu keluar dari definisi khobar. Ya. Nahwu contohnya intasorol haqqu. Ya, intasorol haqqu. Ya, kebenaran itu memperoleh kemenangan, ya, atau kebenaran itu yang menang. Maka di sini kita melihat lafadz al-haqqu, ya, di sini apakah bisa kita katakan sebagai khobar? Ya, dia kan menyempurnakan makna. Tetapi dia bukan khobar. Mengapa? Karena tadi definisinya ma'a mubtada'in. Ya, harus datang bersama mubtada'. Ya, di sini apakah ada mubtada'? Tidak. Ya, yang ada adalah intasoro. Ya, intasoro di sini adalah fi'il. Ya. Kemudian fa'innahu wa in kana mutammiman lil fa'idati, ya. Karena lafadz al-haqqu di sini walaupun dia itu menyempurnakan faedah, lakin laisa ma'a mubtada'in. Akan tetapi lafadz al-haqqu itu tidak datang bersama mubtada'. Bal ma'a fi'lin. Ya, akan tetapi datangnya bersama fi'il, ya, fi'il intasoro. Fayakunu fa'ilan la khobaron. Maka al-haqqu ini menjadi fa'il, bukan khobar. Kemudian wa kharaja biqaulina ghairil wasfil madhkuri fa'ilul wasfi. Dan dengan ucapan kami dalam definisi tadi, yaitu ghairil wasfil madhkuri, maka fa'il dari wasf itu juga keluar dari definisi khobar. Ya, ini pembahasan yang sebelumnya. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Nahwu contohnya, amusafirun abuka ila Makkata. Ya, amusafirun abuka ila Makkata. Ya. Apakah bersafar ayahmu menuju Mekkah? Ya, kita lihat di sini musafirun itu sebagai mubtada'. Akan tetapi di sini dia itu adalah wasaf. Ya, wasaf, yaitu isim fa'il dari safaro yusafiru. Maka wasaf, ya, yang datang setelahnya abu di sini, ya, abu di sini bukan khobar. Akan tetapi sebagai fa'il dari wasaf, yaitu musafirun. Ya. Fa innahu wa in kana mutammiman lil fa'idati. Ya, jadi akan tetapi atau di sini musafirun walaupun dia itu di sini abu, ya, abuka di sini walaupun dia itu menyempurnakan faedah, lakin ma'a mubtada'in huwa wasfun. Akan tetapi abu di sini atau abuka di sini
datangnya bersama mubtada yang berupa wasaf, yaitu musafirun. Ya, musafirun ini karena wasaf, maka yang datang setelahnya itu adalah isim marfu yang dapat menempati kedudukan khobar. Ya, ini ada dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian wa hadza ma'na qawlihi wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Ya, dan ini adalah maksud dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala, wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Ya, dan khabar itu adalah bagian dari kalimat yang menyempurnakan faidah. Wa sakatal musannifu 'anil qaidainil madhkuraini. Ya, dan musannif itu diam atau tidak menyebutkan dua qaid yang disebutkan di atas tadi. Ya, kan karena kalau di sini tadi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan menambahkan dua qaid. Yang pertama ma'a mubtada'in, ya. Kemudian yang kedua ghairil wasfil madhkuri. Ya, yang sudah dijelaskan dalam dua paragraf sebelumnya. Namun di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala tidak menyebutkan dua qaid tersebut. Ya, dua pembatas tersebut. Ya. Mengapa? Li'anna dzalika ma'lumun min qawlihi mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar. Ya. Karena itu sudah dapat dipahami dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala pada bait yang sebelumnya, ya, yaitu pada permulaan bab ibtida, mubtada'un zaidun wa 'adhirun khabar. Ya, Zaid di sini adalah mubtada dan 'adhirun adalah khabar, lafadznya. Ya. Lil ilmi bi annal khabara la yakunu illa ma'a mubtada'in ghairil wasfi. Ya. Maka di sini sudah diketahui bahwa khabar itu tidak akan muncul atau tidak akan ada dalam suatu kalimat melainkan bersama mubtada yang bukan berupa wasf. Ya, jadi dengan contoh ini saja, Zaidun ini, itu sudah menyebutkan bahwa khobar adhirun itu hanya akan ada bersama mubtada yang bukan berupa wasf. Kama annal mithala yufidu dzalika. Ya, sebagaimana bahwa contoh yang diberikan, yaitu Zaidun adhirun, itu sudah memberikan makna demikian. Wa qawlihi, ya, dan ini adalah makna dari ucapan atau wa qawluhu, ya, dan ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, kallahu barrun, ya, sebagaimana contoh Allahu barrun, maka apa maksud barrun di sini? Ai kathirul ihsani, ya, yaitu zat yang banyak berbuat baik. Ya, jadi Allah adalah zat yang, ya, maha atau banyak berbuat baik. Wal ayadi, ya, dan al ayadi, ya, al ayadi itu jamak bagi yadun, ya, ayadin itu jamak bagi yadun. Namun di sini ai an-ni'amu, ya, al ayadi itu artinya an-ni'amu. Maksudnya adalah nikmat-nikmat. Ya, mengapa? Li'annal yada tutlaqu 'alan ni'mati. Karena lafadz yadun, ya, yang secara harfiah artinya tangan, itu juga digunakan untuk menyebutkan suatu kenikmatan. Ya. Wa qad warada dzalika fi kalamil arabi. Ya, sebagaimana orang-orang Arab menggunakan lafadz yadun itu untuk menyebutkan kenikmatan. Ya, jadi secara umum ketika ada dalam mungkin puisi orang Arab atau ucapan orang Arab, lafadz yadun itu bisa atau dapat dimaknai bermakna kenikmatan. Amma fi ayatis sifati. Ya, adapun dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai sifat Allah. Ya, kita mengetahui yadun itu merupakan salah satu sifat Allah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ahadithiha, dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah. Ya, kita juga mengetahui bahwa sifat Allah itu dijelaskan dalam Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat Al-Qur'an dan hadis yang menyebutkan sifat Allah,
fala yajuzu tafsirul yadi bin ni'mati. Ya, maka tidak diperbolehkan untuk menafsirkan tangan yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang menyebutkan sifat Allah, itu tidak diperbolehkan untuk menafsirkan tangan sebagai nikmat. Li'annahu ta'wilun fasidun. Ya. Karena dalam ayat Al-Qur'an yang menjelaskan sifat dan hadis-hadis yang menjelaskan sifat, kalau tangan ditafsir sebagai nikmat itu adalah takwil yang keliru. Ya, takwil yang rusak. Bal tuthbatul yadu lillahi ta'ala ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi. Ya, akan tetapi sifat tangan itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang layak atau pantas ya bagi keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, ditetapkan dan disandarkan ya apa sifat atau sifat tangan yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.